Panduan Ibadah New Normal, Gereja Kristus Sarua Permai. Setelah kurang lebih 4 bulan, jemaat beribadah di rumah masing-masing. Beberapa pekan ke depan, kita akan memulai ibadah minggu tatap muka. Tentunya dengan tata cara baru, sesuai dengan protokol kesehatan yang akan diterapkan antara lain. Ibadah akan dilaksanakan 2 kali. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pukul 17. Majelis tetap memfasilitasi ibadah online live streaming. Kapasitas gedung gereja hanya menampung maksimal 40% dari kapasitas normal, yaitu sebanyak 50 orang dalam sekali ibadah. Untuk jemaat usia lanjut di atas 55 tahun dan anak-anak disarankan untuk beribadah dari rumah. Pada saat jemaat akan memasuki gereja, majelis yang bertugas akan mengecek suhu tubuh jemaat. Mohon kesadarannya apabila merasa kurang sehat atau demam, Bapak Ibu dapat beribadah dari rumah. Seluruh jemaat wajib mengenakan masker dengan baik dan benar. Kemudian wajib mencuci tangan sebelum masuk gedung gereja. Tempat duduk dikondisikan dengan menerapkan physical distancing. Jemaat yang datang lebih awal harap mengisi tempat di depan. Tata ibadah menggunakan model 3 dari Sinode Gereja Kristus, dengan durasi ibadah lebih singkat, namun tetap tidak mengurangi esensi ibadah. Selama ibadah berlangsung, jemaat harus tetap mengenakan masker, sedangkan petugas dan para pelayan ibadah akan menggunakan face shield. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak, hindari kontak fisik, dan tidak berkerumun. Gedung gereja dan area sekitar selalu disterilisasi dengan disinfektan secara rutin, terutama setelah gedung gereja selesai digunakan. Mohon kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur ibadah new normal ini, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Shalom, sukacita bagi kita sekalian. Pagi ini dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kita berkumpul bersama untuk beribadah. Dengan sepenuh hati bersyukur atas penyertaan dan perlindungan yang kita terima setiap harinya, mari kita sambut Tuhan kita, Sang Gembala baik bersuling nan merdu.
kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Matius 23 ayat 15, seperti ada tertulis, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Akhir-akhir ini, layar kaca kita seringkali dihiasi oleh Korea pop. Dalam tayangan komersial akhir-akhir ini, para artis Korea menjadi brand ambasador berbagai macam produk. Eksistensi mereka sebagai idola tidak dapat disangka lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, mengidolakan ataupun diidolakan adalah hal sering terjadi. Dalam kehidupan rohani pun hal seperti ini dapat terjadi. Bagi yang mengidolakan, perlu direnungkan, siapakah yang sebenarnya kita idolakan? Pribadi manusianya atau pribadi sang juru selamat? Bagi yang diidolakan, perlu direnungkan lagi, siapakah pribadi yang sedang kita tonjolkan? Diri kita sendiri ataupun sang pemberi kehidupan? Mari kita bersama-sama renungkan kembali ayat firman Tuhan dengan kerendahan hati yang tulus, hati hamba.
Jemaat sekalian, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang pada hari ini Tuhan dengan mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah kiranya pengakuan kami ini Tuhan bukan sekedar pengakuan yang biasa dan rutin Tuhan, tetapi penuh dengan kesadaran bahwa kami telah melakukan banyak dosa dan melanggar firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan menjadi seperti Engkau Tuhan. Melalui anugerah-Mu Tuhan, biarlah beri kami kekuatan dan pengharapan, supaya hidup kami Tuhan lebih setia lagi kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk pengampunan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut, tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari dengan kerendahan hati kita menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Inilah umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan untuk menyenangkan-Mu. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, jika kami masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang tema karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara tentang karunia untuk mengerti kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah. Dan kita pada saat ini masih di tengah pandemik COVID-19. Kita masih menggunakan virtual, ibadah online di mana-mana untuk bisa menjangkau jemaat sekalian untuk memahami firman Tuhan. Dan saya rasa ini semua tidak mengurangi sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Dan janganlah sukacita kita terhalang hanya karena kita tidak bisa bertemu satu dengan lain secara tatap muka, tetapi marilah kita tetap berbahagia walaupun ibadah yang kita lakukan adalah secara online. Saudara sekalian, saya akan memulai dengan satu persoalan yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Berbicara atau mendengarkan. Saudara, kita lebih senang itu berbicara kepada anak kita, istri kita, suami kita, dan teman-teman kita. Tetapi kalau kita disuruh mendengarkan, maka biasanya kita sudah mulai menjadi gelisah, saudara. Karena apa? Kita dipaksa untuk memberikan perhatian, kita dipaksa untuk fokus supaya kita mengerti apa yang hendak disampaikan oleh lawan bicara kita. Itu tidak gampang, saudara sekalian, karena di satu sisi itu ada ilmunya dan juga ada bagaimana cara yang baik untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Tetapi kalau masalah berbicara, saudara, waduh, itu kita pintar sekali berbicara. Kita bisa berkhotbah, kita bisa menasihati orang begitu dalam gitu ya, sampai hebat. Tetapi kalau ketika kita mendengarkan orang berbicara, maka kita selalu gagal. Saudara, kenapa kita gagal, saudara sekalian? Ya, gagal mendengar karena tidak menyimak, saudara. Kadang-kadang kalau kita sedang mendengarkan teman kita sharing, cerita, istri, anak kita, keluarga siapapun yang cerita kepada kita, kita gagal menyimaknya. Kenapa? Karena pikiran kita kemana-mana, saudara. Atau kadang-kadang kita mendengarkan sambil pegang HP, chatting, dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kita gagal mendengarkan? Karena kita punya asumsi, saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa, wah, saya tahu nih nanti ceritanya bakal begini, saya tahu nih nanti mintanya begini, begitu ya. Maka kita gagal untuk mendengarkan karena kita sudah memiliki asumsi terhadap orang tersebut. Kenapa kita gagal? Karena kita hanya mencari pembenaran, saudara. Jadi ketika kita mendengarkan seseorang cerita kepada kita ataupun memberikan informasi, sebenarnya kita sedang menyusun strategi untuk melakukan pembenaran diri, pembelaan diri, saudara. Saudara, jika hal ini kita lakukan dalam percakapan kita sehari-hari, maka dipastikan kita hanya pandai bicara, tetapi kita gagal untuk mendengarkan. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat kata mendengar itu menjadi penting dan menjadi bagian inti daripada firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita akan melihat bagaimana situasi Tuhan Yesus. Ketika dia keluar dari rumah, ternyata dia mendapatkan banyak orang yang masih mengikuti dia. Sehingga dia membutuhkan perahu supaya menjaga jarak begitu, dan dia bisa mengajar.
Tentunya menjaga jaraknya bukan karena COVID, saudara, tetapi saking banyaknya orang datang kepada Tuhan Yesus, dia membutuhkan jarak supaya dia mengajar. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah cerita-cerita ataupun boleh dibilang banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang ia ajarkan kepada orang-orang banyak itu. Dan satu perumpamaan yang dicatat oleh para penginjil ini adalah bagian yang kita tadi baca. Menarik, saudara. Kita akan melihat apa arti dari perumpamaan penabur yang Tuhan Yesus ajarkan kepada banyak orang tersebut. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memakai penabur, orang yang menaburkan benih, untuk mengajarkan kebenaran di dalam makna perumpamaannya. Dan ini adalah salah satu kehebatan daripada Tuhan Yesus, karena dia memakai istilah-istilah ataupun memakai perumpamaan yang sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari pendengarnya. Salah satunya adalah penabur. Sehingga dia mentransformasikan istilah penabur itu menjadi satu nilai-nilai kebenaran. Saudara, saya juga meyakini, saudara, bahwa Tuhan itu terkadang memberikan kita inspirasi, memberikan hikmat melalui kehidupan kita sehari-hari. Namun terkadang kita kurang peka apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan tentang penabur untuk menyampaikan maksud dan tujuannya dia. Saudara, cerita perumpamaan Tuhan Yesus dimulai dari seorang penabur yang sedang menaburkan benih di ladangnya. Dan saya yakin percaya bahwa pendengarnya pada waktu itu memahami bagaimana seorang penabur itu menanam benihnya. Dan cerita ini diceritakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan, saudara. Kenapa benih ini bisa jatuh di pinggir jalan? Dikarenakan butiran gandumnya itu terlampau jauh di sebelah ladangnya. Jadi misalnya tanahnya itu dilubangin, saudara, lalu kemudian butiran gandumnya dijatuhkan begitu, dan mungkin ada yang masuk, ada juga yang terlempar. Dan akibat daripada ini, maka burung-burung itu dengan mudah memakan benih-benih yang terlempar jauh itu, saudara. Nah, saudara, kira-kira apa arti daripada perumpamaan ini yang bagian pertama ini, saudara? Tentunya pendengar itu tidak akan mengerti apa maksudnya, tetapi kita bisa melihat, bisa cek artinya di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa mendengar tetapi tetap tidak mengerti. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengkategorikan kepada orang bahwa ada orang yang mendengar tetapi tetap tidak mengerti, saudara. Apakah orang ini kurang menyimak? Apakah orang ini nggak mau tahu dengan apa yang disampaikan? Tetapi yang jelas dalam konteks ini, Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman, tetapi orang ini mendengar, tapi tidak mengerti. Nah, saudara, kalau kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, mengapa sampai demikian, saudara? Bisa jadi, saudara, bahwa ada orang tertentu yang masih ingin hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam kejahatannya, saudara. Kalau kita amati teks ini baik-baik, maka sebenarnya ini bisa menyinggung orang Farisi ataupun para imam, begitu ya. Mereka mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap tidak mau mengerti. Entahkah mengeraskan hatinya dan tidak mengerti. Nah, saudara, ini kita yakini bahwa benih yang jatuh, yang terlempar di tanah itu, yang tidak sampai kepada tanah yang seharusnya dia tertanam, maka ini akan menjadi hilang begitu saja. Nah, saudara, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Begitu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika tidak kita terapkan dalam kehidupan kita, maka itu menjadi sia-sia. Saudara, mari kita renungkan juga, saudara, apakah ini pernah kita alami? Kita memang ikut ibadah, kita memang mendengarkan firman, tetapi tidak mengerti, saudara. Tapi ketika kita tidak mengerti, kita berhenti sampai di situ, lalu kita lupakan. Maka firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan berbuah. Saudara sekalian, benih yang berikutnya itu adalah jatuh di tanah yang berbatu, saudara. Kalau boleh saya gambarkan kira-kira demikian ya, saudara, bahwa ada satu lapisan tanah yang tipis, karena di bawahnya terdapat batu-batuan. Lalu benih itu jatuh di atas tanah yang demikian. Pertanyaannya, apakah benih itu tumbuh? Bisa, saudara sekalian. Benih itu tetap tumbuh. Tetapi, saudara sekalian, benih itu tidak akan berakar dengan sangat baik.
Karena di dalamnya adalah batu-batu. Dia sudah bertumbuh tetapi gak lama karena kena matahari, kena segala macam lalu mati, saudara. Karena akarnya tidak kuat, tidak mendapatkan nutrisi dari tanah, tidak mengakar dengan kuat, mencengkram dengan kuat, sehingga benih ini cepat matinya. Kena matahari ataupun kena hujan, maka dia cepat sekali mati. Lalu apa arti daripada benih yang jatuh di tanah yang tipis ini, saudara sekalian? Kita bisa lihat di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, saudara sekalian. Bahwa memang cepat bertumbuh tetapi juga cepat layunya, saudara. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita mengalami satu pertumbuhan rohani yang sangat luar biasa, saudara. Mungkin saudara pernah ikut event, KKR, seminar, dan lain sebagainya, saudara. Maka Anda mengalami pertumbuhan rohani yang sangat menggebu-gebu, saudara. Dan boleh dibilang orang lain pun melihat perubahan yang drastis. Wah, kamu hebat ya, bisa mengalami satu perubahan dalam hidupmu, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kita cepat sekali layu, saudara. Ibarat kata saudara, grafiknya tinggi, kena masalah, kepentok, langsung bam, jatuh, saudara. Kenapa hal ini terjadi, saudara sekalian? Kenapa? Karena hidup kita tidak berakar di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, saudara, ini sangat penting sekali, saudara sekalian. Kita menghadapi berbagai macam situasi yang tidak menentu pada saat ini. Ini menentukan arah daripada iman kita. Apakah iman kita semakin berakar di dalam Kristus, atau iman kita semakin pudar, saudara. Ada begitu banyak orang yang lesu ikut ibadah online ataupun ibadah streaming yang lainnya, saudara. Kenapa? Karena saya tidak merasakan touch, sentuhan, dan lain sebagainya. Saudaraku, ingat, pertumbuhan rohani kita adalah pribadi kita dan Kristus. Walaupun gereja ditutup, saudara, itu tidak menjadi alasan kita memiliki satu pertumbuhan rohani yang indah bersama dengan Tuhan. Mari, saudara, situasi ini kita pakai dengan sungguh-sungguh supaya kita semakin berakar di dalam Kristus. Saudara, benih yang berikutnya itu jatuh di semak berduri, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa ada semak berduri di ladang gandum itu, begitu ya? Saudara, karena memang ada proses pembajakan yang kurang bersih, tidak bersih, sehingga masih ada sisa akar semak berduri. Jadi ketika benih ditaburkan, sudah dibajak begitu, masih ada akar-akarnya yang lain, maka ketika bertumbuh, maka keluarlah semak berduri itu, saudara. Jadi cukup menghalangi gandum-gandum itu untuk bertumbuh. Sehingga pertumbuhan daripada gandum ini menjadi kurang sempurna, karena ada semak berduri, kadang-kadang juga ada ilalang, saudara. Ini karena proses pembajakannya kurang bersih. Pertanyaannya adalah, apa artinya? Artinya kita bisa lihat di ayat yang kedua, saudara sekalian. Bahwa bertumbuh rohaninya tetapi terhalang. Jadi pertumbuhan rohani yang terhalang. Oleh apa terhalangnya? Di ayat yang kedua. Oleh kekhawatiran dunia, saudara. Wah, saudara, kita boleh waspada terhadap COVID-19. Kita melakukan protokol yang tepat, yang ketat terhadap COVID-19, tetapi tidak membuat kita menjadi khawatir, saudara. Mungkin baru pegang sesuatu, khawatir, gosok-gosok, bersih-bersih gitu ya, saudara. Sehingga tidak boleh megang apa-apa, saudara. Nggak mungkin, saudara, kita tidak di rumah atau di luar lingkungan, kita pasti memegang sesuatu, saudara. Dan memang tinggal dikasih sabun, bersih, cuci tangan, selesai. COVID-19 ini, saudara, bukan menjadikan kita khawatir berlebih-lebihan. Karena kalau kekhawatiran itu yang berlebih-lebihan, maka pertumbuhan rohani kita tidak mengalami kemajuan. Oleh apa lagi kita mengalami terhalang pertumbuhan rohani kita? Kekayaan yang semu, kata Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Kekayaan yang tidak pernah puas habis-habisnya, saudara. Saudara, Alkitab tidak melarang kita kaya. Oh, silakan kaya, saudara. Silakan bekerja dengan sebaik-baiknya, silakan menjadi kaya, saudara.
Tetapi bukan kekayaan itu yang kita kejar sampai semu, saudara. Sampai akhirnya kekayaan itu mengorbankan banyak hal. Banyak orang kerja pagi, siang, malam, petang, subuh gitu ya. Untuk mengejar sesuatu yang semu. Akhirnya hubungan dia dengan Tuhan terabaikan. Hubungan dia dengan keluarganya sangat terabaikan. Setelah dia mencapai kekayaannya, lalu untuk apa semuanya ini? Nah, saudara, ini yang menjadi penghalang kita untuk mengalami satu pertumbuhan kerohanian kita. Apalagi lingkungan atau pergaulan kita, saudara. Mari kita renungkan, apakah lingkungan pergaulan kita membawa kita semakin kenal, semakin dekat dengan Tuhan, atau justru menarik kita lebih jauh lagi dari Tuhan? Bapak-bapak yang suka main kartu ya, sampai jam 4 pagi, 5 pagi, begitu ya. Kalau mungkin seminggu sekali, ya nggak boleh sih ya, saudara sekalian ya. Bagi saya sih nggak boleh ya. Tetap perhatikan baik-baik bagi bapak-bapak yang sudah berkeluarga begitu. Engkau banyak menghabiskan waktumu di luar daripada ketimbang waktumu dengan keluargamu. Hai ibu-ibu, perhatikan waktumu baik-baik. Kenapa? Karena sering nonton drama Korea sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sehari. Terhalang, saudara. Giliran membaca firman Tuhan, 1 ayat aja, ngantuk langsung, saudara sekalian. Kenapa? Karena lingkungan kita tidak mendukung kita. Karena kita memilih lingkungan kita yang tidak mendukung kita untuk bertumbuh secara kerohanian. Saudara, perhatikan baik-baik. Apakah situasi kita pada saat ini menghantar kita kepada Kristus atau semakin menjauhkan kita dari Kristus? Yang terakhir, saudara, benih ini jatuh di tanah yang baik, saudara. Waduh, ini luar biasa. Benih jatuh di tanah yang tepat dan yang baik. Walaupun mungkin hanya 1 butir gandum, saudara, tapi jatuh di tanah yang tepat, maka Yesus mengatakan akan menghasilkan 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Wah, ini luar biasa, saudara. 30, 60, 100 kali lipat. Karena benih ini akan menghasilkan panen yang sangat luar biasa. Karena dia jatuh di tanah yang tepat. Dia mendapatkan pemeliharaan yang baik, akarnya kuat di tanah, mencari makanan, mendapatkan sinar matahari yang baik, dan lain sebagainya. Sehingga dipastikan benih-benih ini walaupun mungkin sedikit, tapi akan menghasilkan panen yang sangat berlipat-lipat ganda. Lalu apa artinya firman Tuhan di bagian ini? Benih yang jatuh ke tanah yang baik. Kita bisa lihat di ayat yang ke-23. Saudara, kalau boleh saya ringkaskan, bahwa ketika dia mendengar dan mengerti firman Tuhan, maka dia akan berakar, dia akan bertumbuh, dan dia akan berbuah. Maka persoalannya, saudara sekalian, atau boleh dibilang kenapa bisa mengalami begini, mendengar dan mengerti, maka kuncinya sebenarnya adalah mendengar firman Tuhan dengan sangat baik. Artinya bukan saja mendengar, tetapi mendengarkan, menyimak, bahkan sampai dia mengerti, sehingga dia berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terkadang kita baru sampai di level mendengar saja, saudara. Mendengar. Tetapi belum sampai mengerti, memahami. Karena mengerti dan memahami butuh proses yang sangat lama. Tetapi kalau proses itu kita nikmati, saudara sekalian, maka kita bisa mengenal dan mengerti siapa gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan menampilkan satu film singkat bagaimana domba-domba asli itu tahu suara gembalanya dan tahu siapa bukan gembalanya. Kita akan lihat film ini. One more time.
They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Is she right? Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, you just made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Never have the same again. Saudara, kita bisa lihat bagaimana domba itu dipanggil oleh orang lain yang bukan gembalanya, maka domba itu pada cuek, saudara. Tetapi ketika gembalanya sendiri memanggil, maka domba itu dengan luar biasa langsung berkumpul mengikuti si gembalanya, saudara. Saudara, artinya apa, saudara sekalian? Bahwa mendengar firman Tuhan itu adalah proses yang akan menghasilkan satu buah. Dan untuk menghasilkan buah, kita butuh proses yang tidak mudah. Artinya, saudara, kita harus day by day, saudara. Day by day, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Maka kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat, beberapa pokok doa yang akan kita doakan, dan kita akan menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Biarlah hidup kami Tuhan semakin mengenal Engkau dan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan untuk saudara kami, jemaat kami Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan Yesus tolong berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan juga peralatan medis yang dibutuhkan. Biarlah kiranya itu menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan majelis yang baru Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Tuhan dalam proses ini Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat kami, calon penatua yang telah dikunjungi dan telah diminta untuk melayani, kiranya Engkau berikan kekuatan dan juga pengharapan Tuhan, supaya saudara kami boleh menggumulinya Tuhan bersama dan Engkau, sehingga gereja ini Tuhan boleh mendapatkan penatua-penatua seturut dengan kehendak Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak kami, biarlah kiranya Tuhan Yesus tolong berkati. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah lanjutan, baik itu SD, SMP, SMA maupun kuliah, biarlah mereka boleh mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak kami, biarlah kiranya Engkau cerdaskan anak-anak kami Tuhan, berikan semangat belajar Tuhan, sehingga mereka boleh berprestasi lebih baik lagi Tuhan di tahun ajaran yang baru ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini mungkin sedang ekonominya mengalami kesulitan. Tuhan Yesus tolong berkati, baik itu pekerjaan, usaha Tuhan, sehingga mereka boleh tetap terus berpengharapan kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang merindukan ingin memiliki keturunan. Tuhan Yesus tolong berkati, supaya segala usaha dan juga pengharapan adalah di tangan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang pada saat ini biarlah menginginkan kesehatan lebih baik lagi. Tuhan Yesus tolong berkati. Biarlah segala aktivitas kami Tuhan, baik di rumah maupun di luar rumah, Tuhan Yesus tolong berkati. Jauhkan kami daripada mara bahaya dan juga sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati Tuhan dalam penanggulangan COVID-19 ini dan juga peningkatan ekonomi yang semakin merosot ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya Engkau kasih bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan menyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Transfer via Bank BCA atas nama Satrianisi Nukaban, nomor rekening 0710 0959 06, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita hantar persembahan kita dengan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sebagaimana kami ada di hadapan-Mu, kami datang dengan ucapan syukur, karena dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, kami percaya itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, tidak menghalangi kami untuk bersyukur, karena sesungguhnya hidup kami adalah persembahan yang indah bagi nama Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, dan berikanlah kami sebagai penatua, pengurus gereja ini, untuk bertanggung jawab atas segala persembahan-persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kerajaan Allah adalah hal yang harus kita beritakan kebenarannya hingga ke ujung bumi. Sebagai umat Tuhan, kita tahu dan sadar betul akan hal itu. Tetapi apakah kita mau melakukannya ketika Tuhan memanggil kita?
Apakah kita rela melayaninya dengan cara apapun ketika Tuhan mengutus kita? Aku Tuhan semesta. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.